Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Dakwah, Prodi D3 Kebidanan, mata kuliah Kesehatan Masyarakat, dosen Dr. Nurlaini MKes, dengan judul materi konsep rantai penularan dan surveillance agent. Pertama itu komponen rantai penularan. Terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu penyebab penyakit, kedua itu surveillance agent, ketiga portal of exit, keempat cara transmisi, kelima portal of exit atau jalan lahir, terakhir yaitu kepekaan host. Pertama itu jalur transmisi. Jalur transmisi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu droplet, seksual, darah, kulit ke kulit, dan lain-lain. Vektornya itu serangga, hewan, dan lain-lain. Lingkungannya itu makanan dan minuman, dan udara yaitu debu, partikel, dan lain-lain. Kemudian yaitu penyebab penyakit biologis. Pertama yaitu portoza. Portoza yaitu malaria, distentria, amoeba. Kedua itu metabozoa. Contohnya itu menular melalui intermediat binatang. Ketiga itu bakteria, bisa hidup di dalam binatang manusia, salmonella. Keempat yaitu virus, itu infeksi orang ke orang. Contohnya itu cacar, campak, dan influenza. Kelima itu jamur, biasanya terdapat di tanah, transmisi tidak orang ke orang. Selanjutnya itu rickettsia. Pembahasan selanjutnya itu pola perkembangan penyakit. Pertama itu suatu penyakit menular tidak hanya sampai pada jalur sakitnya seseorang, tetapi cenderung untuk menyebar. Selanjutnya itu dalam proses perjalanan penyakit, pemindahan agen dari pejamu ke lavesior atau sebaliknya harus melalui pintu masuk tertentu, calon penderita baru, dan kemudian untuk berpindah ke penderita baru lainnya. Kuman akan keluar melalui pintu keluar atau portal exit. Selanjutnya itu portal of entry, yaitu melalui konjungtiva, yaitu biasanya hanya dijumpai pada beberapa penyakit, yaitu penyakit pada mata. Selanjutnya itu melalui saluran pernapasan, itu hidung dan tenggorokan. Ketiga itu melalui perencanaan, baik bersama ludah, muntah maupun tinja. Selanjutnya itu melalui saluran uregenitalia, biasanya bersama-sama dengan urin atau zat lain yang keluar melalui saluran tertentu. Kemudian melalui luka pada kulit ataupun mukosa. Selanjutnya itu secara mekanik seperti suntikan atau gigitan pada beberapa penyakit tertentu. Selanjutnya itu mode of transmission. Seluruh unsur penyebab meninggalkan reversior, maka mendapatkan potensial yang baru. Harus berjalan sesuai tingkatan perjalanan khusus atau suatu jalan khusus yang disebut penularan. Secara garis besarnya yaitu jalur penularan yang dibagi menjadi dua. Pertama itu penularan secara langsung, yaitu penularan yang terjadi secara langsung dari penderita atau reservoir ke pejamu potensial yang baru sedang. Kedua itu penularan yang tidak langsung, adalah penularan yang terjadi melalui media tertentu seperti media udara, melalui benda tertentu, dan melalui vektor atau vektor borne. Manfaat riwayat alamiah penyakit atau RAP. Pertama yaitu masa inkubasi atau masa laten. Kedua itu kelengkapan keseluruhan atau simptom sebagai bahan informasi untuk meningkatkan diagnosa. Selanjutnya itu penyakit menular musim, itu season.
lama dan beratnya keluhan yang dialami oleh penderita kejadian kepada penyakit itu lebih frekuent terjadinya. Kemudian yaitu kecenderungan lokasi geografi serangan penyakit sehingga dapat dengan mudah dideteksi lokasi kejadian penyakit. Selanjutnya itu sifat-sifat biologis kuman patologi sehingga menjadi bahan informasi untuk mencegah penyakit. Pembahasan selanjutnya itu surveillance epidemiologi. Pertama itu pengamatan surveillance epidemiologi atau surveillance epidemiologi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin atau teratur berupa pencatatan lengkap hasil pengamatan tentang ada tidaknya kasus baru penyakit tertentu atau adanya peningkatan jumlah khusus baru untuk memantau perubahan yang terjadi penyakit yang mempunyai risiko menimbulkan wabah. Selanjutnya itu pengamatan epidemiologi. Pertama itu dilakukan pada penyakit yang dapat menimbulkan wabah, penyakit kronis, penyakit endemis, penyakit baru yang dapat menimbulkan masalah epidemiologis. Penyakit yang dapat menimbulkan epidemiologis ulang. Selanjutnya yaitu surveillance aktif dan surveillance pasif. Surveillance aktif yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mempelajari penyakit tertentu dalam waktu relatif singkat dan dilakukan secara teratur untuk mencatat ada tidaknya kasus baru penyakit tertentu. Selanjutnya itu dilakukan bila ditentukan penyakit baru, penelitian tertentu, cara penyebabnya, risiko tinggi penyakit musiman, penyakit dengan insiden rendah mendadak tinggi, contohnya yaitu SARS. Selanjutnya itu surveillance pasif. Pertama itu pengumpulan data yang diperoleh dalam laporan bulanan secara sarana pelayanan kesehatan. Kedua itu diketahui distribusi geografi penyakit menular, perubahan-perubahan yang terjadi, kebutuhan penelitian sebagai tindak lanjut. Selanjutnya itu tujuan pengamatan epidemiologis. Pertama yaitu mengetahui distribusi geografi penyakit endemis dan epidemis. Contohnya itu malaria, fandok, kolera, campak. Kedua itu mengetahui periodisitas suatu penyakit. Ketiga, menentukan peningkatan insidensi penyakit. Keempat, mengetahui situasi penyakit tertentu. Kelima, memperoleh gambaran epidemiologis penyakit tertentu. Keenam, yaitu melakukan pengendalian penyakit. Terakhir yaitu mengetahui adanya ulangan penyakit. Selanjutnya itu sasaran pengamatan epidemiologis. Pertama itu individu, kedua itu populasi lokal atau kelompok individu, ketiga yaitu populasi nasional, keempat yaitu populasi internasional. Selanjutnya yaitu pengamatan epidemiologi pada individu. Pertama itu pengamatan dilakukan pada individu yang terinfeksi dan berpotensi untuk menularkan penyakit, yaitu penderita kanker oleh dengan risiko tinggi. Tujuannya itu untuk mengetahui kontak person terjadinya infeksi lebih lanjut, yaitu malaria, campak. Pengamatan yang dilakukan yaitu TBC. Pengamatan lanjutannya yaitu penderita lepra yang pindah ke daerah lain. Selanjutnya yaitu pengamatan epidemiologis pada populasi lokal. Pertama itu kelompok individu yang terbatas pada perang-perang yang berisiko terkena suatu penyakit. Kedua itu pengamatan pada kelompok individu yang kontak dengan penderita atau karier. Ketiga itu pengamatan pada penjamu yang rentan, yaitu balita, bayi, dan belum kebal. Keempat itu kelompok individu yang berpeluang untuk kontak dengan penderita, yaitu dokter, petugas kesehatan. Terakhir yaitu lingkungan orang yang penderita TBC. Selanjutnya yaitu pengamatan epidemiologi pada populasi nasional. Pertama itu pengamatan pada suatu penduduk
nasional. Selanjutnya itu melakukan program pemberantasan. Contohnya itu pengamatan insiden penyakit polio secara PIN atau Pekan Imunisasi Nasional. Selanjutnya itu pengamatan epidemiologis pada populasi internasional. Pertama itu pengamatan terhadap berbagai penyakit yang dilakukan di berbagai negara secara bersama. Tujuannya itu untuk saling memberi informasi tentang epidemi yang timbul di suatu negara agar negara lain yang tidak terkena dapat melakukan upaya pencegahan. Selanjutnya itu pengamatan epidemiologi di rumah sakit atau hospital surveillance. Pertama itu tempat yang paling mudah menularkan penyakit itu penderita ke penderita, petugas ke penderita, alat-alat yang digunakan, serta sumber air yang tercemar. Penderita yaitu pejamu yang rentan. Informasi nokomial. Selanjutnya itu pengamatan epidemiologis pada industri. Pertama itu pengamatan insidensi penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya itu pencatatan dan pelaporan rutin sebelum, selama, dan setelah menjadi karyawan. Selanjutnya itu tujuan, yaitu untuk mengatakan pencegahan dan perlindungan keselamatan kerja pada karyawan. Selanjutnya itu kegiatan pokok pengamatan epidemiologi. Pertama itu pengumpulan data, selanjutnya itu pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir itu penyebaran informasi. Selanjutnya itu pengumpulan dan pengolahan data. Pertama itu pencatatan insidensi pada population at risk melalui kunjungan rumah. Selanjutnya itu pencatatan insidensi berdasarkan laporan rutin. Selanjutnya itu surveillance khusus. Kemudian teknis wawancara dan atau pemeriksaan, dan terakhir itu diolah secara manual atau komputerisasi. Selanjutnya itu analisa dan penyebaran informasi, yaitu analisa data secara deskriptif berdasarkan variabel orang, umur, rasio seks, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian tempat, pemukiman, industri, dan lain-lain, dan waktu. Buletin khususnya Detkes pusat disebarluaskan. Mungkin itu saja materi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.